Diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, man sami'a rajulan yansidu dallatan fil masjid falyakul la raddaha Allahu ilaika fa innal masjid lam tubna lidzalika. Maka apa kata Nabi, ketika engkau mendengarkan seseorang mengumumkan sesuatu yang berkaitan daripada benda temuan luqatah, contoh mungkin kita temukan dompet, kita temukan jam, ini terjadi perdebatan, maka kita sampaikan, ya kita temukan jam dan lain sebagainya. Kemudian kita umumkan hal itu menggunakan mikrofon masjid. Maksud dan tujuan kita agar orang lain mendengarkan itu, mungkin sudah di luar ini orang yang bersangkutan, biar dengar dia, biar datang lagi ke Masjid Al-Uswah. Contoh kita umumkan, ditemukan handphone seperti ini di kamar mandi, ya silakan bagi yang merasa kehilangan datang mendatangi daripada ta'mir masjid, diumumkan menggunakan mikrofon masjid. Ini bagaimana pandangan hukumnya? Dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang mendengarkan seseorang mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid, maka sampaikan kepada mereka, falyaqul la raddaha Allahu ilaika. Ataupun mungkin ada yang merasa kehilangan, maka sampaikan kepada mereka, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan mengembalikan barang-barang yang hilang daripada engkau yang punya ketika diumumkan dengan menggunakan pengeras suara dari dalam masjid. Ini kan sebuah sindiran, ya sebuah sindiran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat di hal yang berbeda, bahwasanya ada seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan unta merah itu, man da'a ila jamalil ahmar. Jamalil ahmar, unta merah itu kan apa namanya, ternak yang sangat mahal itu harganya. Karena pernah disampaikan oleh Rasulullah, misla jamalil ahmar, memiliki harta seperti halnya unta merah. Anna rajulan nasidu fil masjid, maka dia kehilangan daripada unta merahnya, dia datang ke Masjid Nabawi, kemudian diumumkan oleh beliau, wahai saudara-saudaraku penduduk Madinah, mungkin ada di antara kalian yang melihat daripada unta merahku. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila jamalil ahmar, siapa tadi yang mengumumkan bahwasanya untanya itu kehilangan? Ana ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid itu dibangun bukan untuk mengumumkan barang yang hilang. Berarti Nabi saja mendoakan itu, la raddaha Allahu ilaika. Mudah-mudahan kata Nabi, Allah tidak mengembalikan apa yang engkau hilang ataupun benda barang yang hilang terhadap kepemilikanmu ketika diumumkan di dalam masjid. Ini terkadang kan kita lewat pengumuman dari masjid itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi jamaah yang merasa kehilangan ini segala macam. Terus bagaimana solusinya yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab? Beliau itu menyediakan sebuah kotak ataupun sebuah lemari, sebuah bangunan terpisah. Kemudian ditulis di situ papan informasi berkaitan daripada barang kehilangan. Dikunci betul, jangan nggak dikunci Pak. Kalau nggak dikunci hilang semua. Ya, kita gantungkan di situ, dapat jam tangan kita gantungkan di situ. Kalau nggak dikunci, besok hilang lagi jam tangan itu. Ya hilang. Berarti harus kita kunci dong. Mungkin pengumuman itu kita buat di dalam masjid, tapi mungkin di belakang atau di samping. Maka kalau ada orang yang melihat barang itu, ini kayaknya barangku, ini kayaknya jamku, handphoneku, maka sudah datangi daripada pengurus masjid, sampaikan itu adalah benda ataupun barang kita yang kehilangan tadi, sehingga diberikan oleh pengurus masjid. Tapi harus ada bukti ataupun dokumentasi bahwasanya itu adalah kepemilikan kita, sehingga nanti bisa jadi Pak, sudah dikasih itu, diserahkan itu, keesokan harinya datang orang yang berbeda. Datang orang yang berbeda merasa kehilangan benda yang sama, padahal itu kita sudah serahkan itu, sehingga ada dokumentasi pertinggal bahwasanya itu sudah diserahkan oleh pengurus masjid.
Berarti kesimpulan yang kedua dalam hadis yang diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab, bahwasanya dollah, nasidud dollah itu kan mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid, sesuatu yang tidak boleh. Karena Nabi sendiri mendoakan agar barangnya itu tidak ditemukan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan demikian. Nah, kalau kita lihat pandangan daripada kesimpulan para ulama, jumhur ulama mengatakan ini sesuatu yang makruh, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak suka itu kan kalau kita lakukan dibenci oleh Nabi. Tapi kalau kita lihat Imam As-Syafi'i wal Hanabilah, terkadang kita merasa pengikut daripada ulama-ulama Syafi'iyah ataupun bermazhab Imam As-Syafi'i. Tapi kalau kita ada mungkin pandangannya yang tidak sesuai dengan kita tidak mengambil itu. Ini kan sesuatu yang aneh. Maka apa kata As-Syafi'i wal Hanabilah? Hukmuhu haramun. Ini pandangan Imam Syafi'i, mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid itu tidak boleh, bahkan sampai ke kadar haram. Tapi kalau dalam pandangan jumhur ulama itu makruh. Yang lalu mungkin kalau tidak kita ketahui, tidak ada hukuman bagi orang yang tidak tahu. Mungkin ke depannya ya hendak dikunci ataupun dibersihkan masjid, ternyata kita temukan dompet, ternyata kita temukan handphone, kita temukan jam dan lain sebagainya. Boleh kita share melalui media grup ataupun WhatsApp grup, itu kita share yang merasa kehilangan. Yang tidak boleh itu kan menggunakan fasilitas masjid berupa pengeras suara untuk menginformasikan bahwasanya siapa saja yang merasa kehilangan datang. Karena dibangun masjid itu bukan untuk pengumuman itu, kata Nabi itu. Karena salah seorang sahabat beliau merasa kehilangan Jamalul Ahmar. Unta merah itu kan unta yang paling mahal, Pak. Unta yang paling mahal, bingung dia, tidak tahu diumumkan di mana ini. Apakah di pasar atau di mana? Sehingga ia umumkan dengan menggunakan masjid. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengembalikan daripada untamu, kata Nabi. Saking kesalnya, sehingga Nabi menyampaikan demikian. Itu kan doa yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya papan informasi terkait daripada kehilangan. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena Isya sudah masuk. Karena bapak-bapak sudah tertuju pandangannya ke jam situ, sudah lewat sholat Isya. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.